Di sebuah desa yang terkenal dengan keindahan alamnya, ada seorang pria yang menjadi legenda hidup karena kecerdasannya, keberaniannya, dan tentu saja, kelucuannya. Dialah Abu Nawas, pria bertubuh sedang dengan sorot mata jenaka yang selalu berhasil membuat orang tertawa sekaligus mengagumi kecerdikannya. Suatu hari, ketika pagi baru saja menyapa dengan embun di daun-daun, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, menghadap secangkir teh hangat. Ia menikmati udara pagi sambil memikirkan cara baru untuk menghibur dirinya sendiri dan, tentu saja, penduduk desa. Hari-hari Abu Nawas tidak pernah membosankan, karena ia selalu menemukan cara untuk membuat hidupnya penuh warna, meski seringkali dengan trik-trik nyeleneh. Namun, pagi itu berbeda. Ada seorang tetangga yang datang tergopoh-gopoh, wajahnya pucat pasi seperti habis bertemu hantu. "Abu Nawas, tolong kami," serunya. Abu Nawas menoleh perlahan, dengan gaya santainya yang khas. "Ada apa, Wahid? Kok mukamu seperti ayam yang dikejar musang?" Tetangga itu terengah-engah sebelum menjelaskan, "Setan. Di hutan dekat desa," katanya, "siapa saja yang masuk ke sana, tidak akan keluar hidup-hidup. Sudah ada 3 orang yang hilang, dan kami semua takut." Abu Nawas mengernyitkan alis, bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran. "Setan, hutan, ini pasti menarik," gumamnya sambil tersenyum kecil. Namun, Wahid memotong, "Jangan main-main, Abu. Ini serius. Kalau kau tidak percaya, pergi saja ke sana. Tapi hati-hati, setan itu terkenal ganas dan tidak segan-segan mencelakai manusia." Mendengar itu, Abu Nawas malah tertawa. "Setan ganas? Wah, Wahid, kau baru saja memberiku ide bagus untuk hiburan hari ini. Terima kasih atas inspirasinya." Wahid melongo, tidak percaya dengan reaksi Abu Nawas yang tampaknya terlalu santai menghadapi ancaman sebesar itu. Namun, ia tahu, Abu Nawas memang bukan orang biasa. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke hutan yang dimaksud. Ia membawa tongkat kayu panjang, tas kecil berisi roti dan kurma, serta secarik kain untuk menutupi wajahnya. Bukan untuk menyamar, tapi sekadar untuk bergaya, seperti pahlawan dalam cerita dongeng. Di tepi hutan, Abu Nawas berhenti sejenak. Ia melihat sekeliling, mengamati pepohonan lebat yang seakan menyembunyikan sesuatu yang misterius. Angin berdesir, dan suara burung gagak terdengar sayup-sayup. Suasana memang sedikit mencekam, tapi bagi Abu Nawas, ini hanyalah awal dari petualangan menarik. "Lihat saja nanti," gumamnya sambil tersenyum licik, "kalau benar ada setan, aku akan buat dia menyesal pernah bertemu denganku." Langkahnya masuk ke hutan perlahan, penuh kehati-hatian. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya terdengar seperti letusan kecil di tengah kesunyian. Ia terus berjalan, hingga akhirnya sampai di sebuah area yang gelap dan terasa dingin. Di tempat itu, hawa aneh mulai terasa. Tiba-tiba, terdengar suara tawa menggelegar dari kejauhan. Suara itu begitu menyeramkan, seperti berasal dari makhluk yang tidak berasal dari dunia manusia. Abu Nawas menghentikan langkahnya, tapi bukan karena takut. Ia justru tersenyum lebih lebar. "Aha, jadi kau benar-benar ada, wahai setan," serunya, setengah mengejek. Dari balik pepohonan, muncullah sosok makhluk besar dengan mata merah menyala, tubuh penuh bulu, dan tanduk panjang melingkar di kepalanya. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwa. "Siapa kau, manusia berani? Berani sekali kau masuk ke wilayahku." Suara setan itu menggema, membuat burung-burung di sekitarnya terbang ketakutan. Abu Nawas tetap tenang. Bahkan, ia melangkah maju dengan santai sambil menatap makhluk itu dari ujung tanduk hingga kaki. "Jadi, kau ini yang disebut setan ganas? Aku pikir akan lebih menakutkan. Kau justru terlihat seperti kambing yang lupa bercukur," katanya, sambil tertawa kecil. Makhluk itu terkejut mendengar keberanian Abu Nawas. Biasanya, manusia akan lari ketakutan hanya dengan melihat bayangannya, tapi pria ini malah berani mengejeknya. "Berani sekali kau menghina aku. Kau tidak tahu siapa aku sebenarnya," teriak setan itu dengan suara yang mengguncang pepohonan di sekitarnya. Namun, Abu Nawas tidak bergeming. Ia bahkan melipat tangan di dadanya, seolah menantang. "Oh, aku tahu kau pasti merasa hebat dan ditakuti banyak orang.
Tapi, aku berbeda. Aku justru merasa kau lucu. Jangan-jangan, kau ini sebenarnya cuma anak magang di dunia setan. Setan itu geram. Ia menggeram keras, mengeluarkan taring panjangnya yang tajam, dan menghentakkan kaki hingga tanah bergetar. Tapi, Abu Nawas tetap berdiri tegap, bahkan semakin santai. Kalau kau memang hebat, lanjut Abu Nawas, kenapa tidak buktikan saja? Tapi ingat, aku ini bukan manusia biasa. Kau mungkin bisa menakuti orang lain, tapi tidak denganku. Aku punya akal, dan akalku jauh lebih tajam dari tandukmu. Setan itu terdiam sejenak, merasa tersinggung tapi juga penasaran. Ia belum pernah bertemu manusia seperti Abu Nawas. Baiklah, manusia sombong, katanya dengan suara berat, aku akan menerima tantanganmu. Tapi ingat, jika kau kalah, kau akan menjadi budakku selamanya. Abu Nawas mengangguk santai, lalu tersenyum penuh arti. Tentu saja, tapi kalau kau yang kalah, kau harus meninggalkan hutan ini dan tidak pernah kembali lagi. Setan itu tertawa mengejek. Manusia bodoh, kau benar-benar mencari mati. Namun, dalam hatinya, setan itu merasa gugup. Ada sesuatu yang berbeda dari Abu Nawas. Keberaniannya bukanlah keberanian biasa. Apakah ini jebakan? Setan itu tidak tahu. Yang jelas, Abu Nawas baru saja memulai permainan cerdiknya. Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebuah benda dari dalam tasnya, sebuah botol kecil yang berisi cairan merah. Ia mengangkat botol itu tinggi-tinggi sambil berkata, lihat ini. Cairan ini adalah senjata rahasiaku. Kau mungkin tidak tahu apa ini, tapi aku yakin kau akan ketakutan setelah tahu kekuatannya. Setan itu mengerutkan dahi. Apa itu? Racun, minyak suci. Jangan mencoba menipuku, manusia. Abu Nawas tersenyum licik. Oh, tidak, ini bukan racun biasa. Ini adalah cairan pemanggil. Jika aku membuka botol ini, para raja jin dan malaikat penjaga akan datang ke sini dan menghukummu. Setan itu terkejut mendengar ancaman itu. Ia tidak tahu apakah Abu Nawas berkata jujur atau hanya menggertak, tapi ia tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa manusia ini memang punya kekuatan yang tidak biasa. Berhenti bermain-main, manusia, bentak setan itu, mencoba menutupi rasa gugupnya. Namun, Abu Nawas justru menantang lebih jauh. Ia membuka tutup botol itu perlahan, sambil mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti mantra. Bismillah, 1, 2. Setan itu mulai merasa panik. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika botol itu benar-benar dibuka. Abu Nawas terus memutar-mutar botol kecil itu di tangannya. Cairan merah di dalamnya bergoyang-goyang seperti sedang menari, memantulkan cahaya yang samar-samar dari sela pepohonan. Wajahnya terlihat serius, tetapi di dalam hatinya, ia sudah menahan tawa. Ia tahu bahwa setan yang ada di hadapannya mulai goyah. Baiklah, ujar Abu Nawas dengan suara tegas, kalau kau tidak percaya, aku akan membuka botol ini sekarang juga. 1, 2, berhenti. Setan itu tiba-tiba berteriak, suaranya menggema hingga membuat dedaunan berjatuhan. Abu Nawas berhenti menghitung dan memiringkan kepalanya, seperti seseorang yang penuh rasa ingin tahu. Kenapa aku harus berhenti? Bukankah kau tadi ingin membuktikan kekuatanmu? Atau, jangan-jangan kau takut? Abu Nawas menyeringai, membuat wajah setan itu memerah karena malu dan marah. Setan itu menggeram, namun kali ini tidak sekeras tadi. Aku bukan takut. Aku hanya tidak mau membuang waktu dengan hal-hal bodoh seperti itu. Abu Nawas tertawa kecil. Bodoh katamu. Padahal, aku yakin kau mulai merasa tidak nyaman. Kalau begitu, bagaimana kalau kita buat perjanjian baru? Setan itu menyipitkan mata. Apa maksudmu, manusia licik? Abu Nawas memutar otaknya dengan cepat. Ia harus membuat setan ini sepenuhnya percaya pada kebohongannya, tapi juga menciptakan situasi di mana ia punya kendali penuh atas permainan. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, kau terlihat kuat, tapi kekuatan saja tidak cukup. Kau harus pintar, seperti aku. Maka dari itu, aku menantangmu dalam 3 ujian kecerdasan. Jika kau menang, aku akan menyerahkan diriku padamu. Tapi jika kau kalah, kau harus pergi dari hutan ini, selamanya. Setan itu tampak bingung. Selama ini, manusia hanya mengenalnya sebagai makhluk yang kuat dan menakutkan. Tapi, belum pernah ada yang menantangnya dalam hal kecerdasan.
3 ujian. Apa yang kau maksud? Tanyanya curiga. Ah, tenang saja, jawab Abu Nawas dengan nada santai. Tantangan ini tidak akan terlalu sulit. Aku hanya ingin melihat apakah kau benar-benar sehebat yang kau klaim. Setan itu berpikir sejenak. Ia tahu ini mungkin jebakan, tapi egonya tidak mengizinkannya untuk mundur. Baiklah, katanya akhirnya, aku akan menerima tantanganmu. Tapi ingat, jika kau mencoba menipuku, kau akan menyesal. Abu Nawas tersenyum puas. Bagus. Sekarang, dengarkan ujian pertamaku. Abu Nawas berjalan mendekati setan itu sambil membawa botol kecilnya. Ia berhenti sekitar 3 langkah dari makhluk besar itu, lalu berkata, kita akan bermain permainan sederhana. Aku akan menaruh botol ini di tanah, dan kau harus berdiri diam di sampingnya tanpa bergerak selama 5 menit. Tapi ingat, saat kau mendekati botol ini, semua energi dari botol akan memancar keluar dan bisa membuatmu kehilangan kekuatan. Setan itu tampak ragu. Ia melirik botol kecil itu dengan hati-hati, lalu menatap Abu Nawas yang tampak sangat percaya diri. Ini hanya botol kecil, gumamnya dalam hati. Bagaimana mungkin benda sekecil itu bisa berbahaya? Namun, saat ia melangkah lebih dekat, Abu Nawas tiba-tiba melangkah mundur dan menutup hidungnya dengan kain. Oh, ya ampun, aku lupa memberitahumu. Botol ini juga mengeluarkan aroma yang bisa membuatmu pingsan jika kau terlalu dekat. Katanya dengan wajah berpura-pura ketakutan. Setan itu berhenti. Aroma? Iya, aroma, jawab Abu Nawas sambil melangkah semakin menjauh. Kau bisa mencoba kalau tidak percaya. Tapi jangan salahkan aku kalau tiba-tiba kau jatuh pingsan di sini. Setan itu mulai merasa was-was. Ia mendekat perlahan, mencoba menguji kebenaran ucapan Abu Nawas. Namun, saat jaraknya tinggal 1 langkah dari botol, ia merasa hawa di sekitarnya menjadi lebih panas. Jantungnya berdetak lebih cepat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Apa kau yakin ingin melanjutkan? Abu Nawas memancing sambil bersandar pada sebuah pohon. Kalau aku jadi kau, aku akan berhenti sekarang juga. Setan itu mencoba bertahan, tapi pikirannya mulai dipenuhi rasa takut. Kalau ini benar-benar botol pemanggil malaikat seperti yang dia bilang, aku bisa hancur di sini. Pikirnya, akhirnya, ia mundur dengan geram. Aku tidak akan menyentuh botol itu, katanya dengan nada kesal. Tapi itu bukan berarti aku takut. Abu Nawas mengangguk dengan penuh kemenangan. Tentu saja, aku tidak pernah bilang kau takut. Tapi, itu artinya kau gagal dalam ujian pertama. Wajah setan itu memerah karena malu, tapi ia tidak bisa membantah. Setelah beberapa menit, Abu Nawas kembali berbicara. Sekarang, kita lanjut ke ujian kedua. Kali ini, aku akan memberitahumu 3 pernyataan, dan kau harus menebak mana yang bohong dan mana yang benar. Kalau kau salah menebak, itu artinya kau kalah. Setan itu mengangguk, merasa tantangan ini lebih mudah daripada yang pertama. Abu Nawas mulai berbicara. 1. Aku memiliki kucing yang bisa berbicara. 2. Aku pernah mengalahkan Raja Jin dalam sebuah pertandingan catur. 3. Aku tidak takut padamu. Setan itu memandang Abu Nawas dengan tatapan tajam. Kucing yang bisa berbicara, itu jelas bohong, serunya yakin. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum. Salah, katanya, aku memang punya kucing yang bisa berbicara, tapi kau tidak tahu karena kau tidak pernah datang ke rumahku. Kucing itu bernama Syamsu, dan dia sangat pintar. Setan itu terperangah. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, jawab Abu Nawas santai. Dan sekarang, kau hanya punya 1 kesempatan lagi untuk menebak. Setan itu menggerutu. Ia berpikir keras. Pernyataan kedua, kau mengalahkan Raja Jin. Itu pasti bohong. Abu Nawas tertawa kecil. Benar, itu bohong. Aku memang tidak pernah bermain catur dengan Raja Jin, apalagi mengalahkannya. Setan itu menghela napas lega, merasa sedikit menang. Namun, Abu Nawas belum selesai. Tapi itu artinya, pernyataan ketiga benar. Aku memang tidak takut padamu, dan aku sudah membuktikannya sejak awal. Setan itu kembali merasa tertampar. Kau manusia licik, teriaknya. Licik? Ah, kau salah lagi. Aku hanya pintar memanfaatkan otak. Kalau kau kalah pintar, jangan salahkan aku, kata Abu Nawas sambil tertawa kecil.
Setan itu mulai kehilangan kesabaran. Ia menghentakkan kakinya hingga tanah bergetar dan pepohonan di sekitarnya hampir tumbang. Cukup, aku sudah muak dengan permainanmu. Aku akan menghancurkanmu sekarang juga. Namun, sebelum setan itu sempat menyerang, Abu Nawas mengangkat botol kecilnya sekali lagi. Hentikan langkahmu, atau aku akan membuka botol ini. Serunya dengan nada yang lebih tegas. Setan itu langsung berhenti, tapi kali ini matanya penuh kebencian. Aku tidak akan terus-menerus tunduk padamu, manusia licik. Cepat beri aku ujian ketiga, dan kita akhiri semua ini. Abu Nawas tersenyum licik. Ia tahu, permainan ini belum selesai, dan ujian ketiga akan menjadi puncak dari semua akalnya. Abu Nawas berdiri dengan tenang di tengah hutan. Botol kecil itu masih dipegangnya erat-erat, sementara setan yang berdiri di depannya tampak semakin gelisah. Mata merah setan itu kini penuh kebencian bercampur kebingungan. Ia sudah terlalu lama bermain dalam perang kecerdasan dengan Abu Nawas, dan rasanya ia tidak punya banyak waktu lagi untuk bertahan. Baiklah, kata Abu Nawas dengan suara penuh wibawa. Ujian ketiga ini adalah ujian terakhir. Jika kau bisa menyelesaikannya, aku akan menyerahkan botol ini padamu, bahkan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau terhadapku. Tapi jika kau gagal, ia berhenti sejenak untuk memberi tekanan. Kau harus pergi dan tidak pernah kembali. Setan itu menyeringai penuh keyakinan. Katakan, apa ujiannya? Aku sudah muak mendengar celotehanmu. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu menunjuk sebuah pohon besar di dekat mereka. Ujian ketiga ini sederhana, tapi membutuhkan keberanian dan kejujuranmu. Kau harus memanjat pohon itu sampai ke puncak dan mengambil daun yang paling hijau di sana. Tapi ingat, saat kau berada di puncak, kau harus mengakui kelemahan terbesar yang kau miliki. Setan tampak terkejut mendengar syarat kedua. Mengakui kelemahanku. Untuk apa itu? Abu Nawas menjawab dengan tenang, hanya makhluk yang berani menghadapi dirinya sendiri yang layak disebut kuat. Kau bisa saja menjadi raksasa besar yang ditakuti manusia, tapi jika kau tidak berani mengakui kelemahanmu, itu artinya kau lebih lemah dari kami. Setan itu tertawa keras, suaranya menggema di seluruh hutan. Hah, kau pikir aku takut? Aku akan membuktikan padamu, manusia licik. Tanpa membuang waktu, setan itu melangkah mendekati pohon besar tersebut. Dengan kekuatan dan tubuhnya yang besar, ia memanjat dengan mudah, mencengkeram batang pohon dengan kedua tangannya. Namun, semakin tinggi ia memanjat, udara di sekitar pohon itu terasa semakin berat dan aneh. Di atas sana, di antara dedaunan yang rimbun, setan mulai merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia mendengar bisikan-bisikan aneh, seperti suara kecil dari dalam dirinya sendiri. Kau hanya makhluk lemah. Kau hanya menang karena menakut-nakuti orang. Beraninya kau melawan kecerdasan manusia seperti Abu Nawas. Setan itu berhenti sejenak di tengah perjalanan, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Ia mencoba mengabaikan suara-suara itu, tetapi semakin tinggi ia naik, semakin keras bisikan itu terdengar. Abu Nawas, yang melihat dari bawah, tersenyum kecil. Ia tahu, pohon besar itu bukan pohon biasa. Itu adalah pohon yang sering digunakan para bijak di desa untuk merenung dan mencari kedamaian. Barang siapa yang memanjat pohon tersebut akan dipaksa untuk menghadapi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa kebohongan. Setan akhirnya sampai di puncak. Ia melihat selembar daun hijau yang berkilau di bawah sinar matahari. Namun, saat ia mengulurkan tangannya untuk mengambil daun itu, sebuah suara bergema di dalam pikirannya, suara yang begitu dalam dan menusuk hati. Apa kelemahan terbesarmu, wahai makhluk yang sombong? Setan terdiam. Ia tidak pernah berpikir tentang kelemahannya. Selama ini, ia selalu hidup dengan menakut-nakuti orang, mengandalkan kekuatan dan wujudnya yang menyeramkan. Tapi sekarang, di puncak pohon itu, ia tidak bisa mengelak dari pertanyaan tersebut. Setelah beberapa saat terdiam, ia akhirnya membuka mulutnya. Suaranya terdengar pelan dan bergetar. Kelemahanku adalah rasa takutku sendiri. Aku takut kehilangan kekuatan. Aku takut manusia seperti Abu Nawas mengalahkanku dengan akalnya. Aku takut, aku sebenarnya tidak sekuat yang aku pikirkan. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya,
Pohon besar itu bergetar pelan, seolah-olah menyetujui pengakuannya. Setan mengambil daun hijau itu dan mulai turun perlahan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Semakin ia turun, tubuhnya yang besar perlahan-lahan menyusut. Saat kakinya akhirnya menyentuh tanah, ia bukan lagi makhluk raksasa yang menakutkan, melainkan sosok kecil yang tampak lemah dan tak berdaya. Abu Nawas mendekatinya dengan senyum lebar di wajahnya. "Bagus sekali," katanya, "kau telah menyelesaikan ujian terakhir ini. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Apa yang kau rasakan?" Setan itu menatap tangannya yang kecil dengan mata penuh kebingungan. "Apa yang kau lakukan padaku, manusia?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku tidak melakukan apa-apa. Kau sendiri yang melakukannya. Pengakuanmu telah membebaskanmu dari topeng kesombongan yang selama ini kau pakai. Sekarang, kau adalah dirimu yang sebenarnya." Setan itu terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Abu Nawas melangkah mendekat dan meletakkan botol kecil itu di tanah. "Lihatlah, botol ini hanyalah botol biasa. Tidak ada kekuatan malaikat di dalamnya, tidak ada energi yang bisa menghancurkanmu. Semua itu hanya kebohongan yang aku buat untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah otot atau wujud yang menyeramkan, melainkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri." Setan itu menatap botol itu dengan tatapan kosong. Ia merasa malu sekaligus lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa ketakutannya selama ini hanyalah ilusi yang ia ciptakan sendiri. Abu Nawas melanjutkan, "Hidup ini penuh dengan ujian, kawan. Terkadang, kita harus berani mengakui kelemahan kita agar bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Jangan biarkan kesombongan menutupi dirimu, karena pada akhirnya, yang tersisa hanyalah kebenaran." Setan itu mengangguk pelan. Ia merasa telah belajar pelajaran berharga dari manusia yang cerdik ini. "Terima kasih, Abu Nawas," katanya dengan suara yang kini lebih rendah hati. Setan itu akhirnya pergi dari hutan, meninggalkan Abu Nawas yang berdiri di bawah pohon besar itu. Ia tidak lagi terlihat menakutkan, melainkan seperti makhluk yang baru saja menemukan jati dirinya. Sementara itu, Abu Nawas duduk bersandar pada pohon, menikmati angin sejuk yang berhembus. Ia merasa puas telah mengalahkan setan itu tanpa menggunakan kekerasan, hanya dengan kecerdasan dan sedikit akal liciknya. Kadang, kemenangan terbesar adalah ketika kita bisa membantu orang lain melihat kebenaran, gumamnya sambil tersenyum. Cerita Abu Nawas ini pun tersebar ke seluruh desa, membuat semua orang tertawa sekaligus terinspirasi. Mereka belajar bahwa keberanian bukanlah tentang melawan dengan kekuatan, melainkan tentang menghadapi kelemahan diri sendiri. Dan begitulah, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang ringan, siap menghadapi petualangan berikutnya dengan cara-cara unik dan lucu seperti biasanya.